Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hadits, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala, di pagi subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua dua derajat nikmat iman Islam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bangun subuh, dapat melaksanakan aktivitas ubudiyah kita, mulai sebelum tadi kita masukkan subuh, melaksanakan aktivitas ubudiyah sunnah yang alhamdulillah telah kita laksanakan, baik itu sholat hajat, sholat tahajud dan sebagainya, yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berikutnya Allah berikan kepada kita semua berkumpul berjamaah di Masjid Al-Qubbah Timah ini dalam rangka menambah catatan-catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah perlihatkan kepada kita semua berapa banyak kebaikan yang telah kita kumpulkan. Oleh karena itu, sering-seringlah berkumpul di acara-acara kebaikan. Insyaallah akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan itu. Berkumpul yang mendatangkan rezeki, berkumpul yang mendatangkan pahala, jauh lebih berkah daripada berkumpul lagwan ataupun sia-sia. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Qubbah Timah, para pendengar Facebook Masjid Al-Qubbah Timah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dari hari ke hari, kemudian dari jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus selalu memberikan rezeki kepada kita semua. Tak ada yang terlewatkan. Jangankan manusia, kucing juga ada rezekinya. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan ada rezekinya. Jangankan manusia, Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki kepada makhluk hidup di muka bumi ini. Begitu juga kita manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua nikmat itu rezeki. Ya, kalaulah ingin kita menghitung nikmat Allah, tak mungkin nasnya kita mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika ingin kamu hitung-hitung nikmat Allah, tak mungkin kita dapat menghitungnya. Kita bisa bangun pagi itu nikmat. Kita bisa bernafas ketika bangun pagi itu juga nikmat. Kemudian hadir kita ke majelis itu nikmat. Berjamaah subuh juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki semua. Yang kadang kalau kita berikan definisi, rezeki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, baik berupa materi maupun non materi. Kalau manusia, Allah berikan rezeki materi misalnya, ada berupa harta ini rezeki, ada uang misalnya. Beda-beda kan kita manusia, ada yang uangnya banyak, ada uangnya lebih banyak, ada yang sangat banyak sekali. Ada yang cukup, ya, ada yang sederhana saja. Ada lagi rezeki ini berupa properti misalnya. Punya kebun, ya, apalagi punya ruko, itu properti semua, ya. Kemudian ada lagi berupa barang yang lain semuanya, itu merupakan harta yang definisikan demikian sebagai rezeki materi. Kemudian rezeki yang Allah berikan kepada kita semua berupa makanan,
Ya. Rezeki berupa makanan yang halal dan baik untuk tubuh kita. Kalaulah hanya Allah berikan makanan, tak Allah berikan minuman, rasanya kurang pas. Di Zimbabwe ada orang Islam, ada hewan kurbannya, tapi airnya kurang, jauh ngambil airnya. Ya, ingin masak daging kurban saja, mau naik turun gurun, bukit, baru bisa mendapatkan air. Nikmat bagi kita sekarang nih, ya. Tinggal putar keran saja air sudah ngalir. Rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita makanan, ya, makanan yang baik, yang halal, yang berkah. Kemudian Allah berikan kepada kita semua kesehatan. Sehat fisik walafiat, panjang umur. Orang yang tua disyukuri, ya, karena sudah tua. Yang muda belum tentu sampai tua. Ya. Yang muda juga syukuri karena pernah melewati masa kanak-kanaknya. Jadi semua harus kita syukuri. Ini yang menjadikan diri kita semua bahwa Allah yang jamin rezeki kita. Makhluk melata manusia di muka bumi ini, Allah yang jamin rezekinya. Kemudian ada rezeki non materi, ya. Ilmu pengetahuan. Orang beda-beda kan pengetahuannya. Ada yang pintar komputer, ada yang pintar ngerusak komputer, ya. Ada yang paham dengan IT, ada yang tidak paham tentang IT. Ya. Ada kemampuan-kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh orang berbeda-beda. Ilmu pengetahuan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kelihatannya kecil, sepele, orangnya tidak begitu kelihatan seperti orang punya ilmu, tapi ternyata ilmunya banyak. Ada orang gaya-gayaan saja, stylenya oke, tapi ternyata nggak ada ilmunya. Ya. Nah, semua kita Allah berikan ilmu yang berbeda-beda, ya, kemampuan berbeda, psikis yang berbeda, itu semua nikmat Allah berikan kepada kita semua. Rezeki dan materi yang berikutnya adalah kebahagiaan. Susah cari kebahagiaan, ya. Rezeki berupa kebahagiaan ini susah kita carinya, ya. Kadang-kadang kelihatannya orang itu kaya, kita lihat kaya, senang, padahal hutangnya banyak juga ternyata. Ya. Cicilannya banyak juga ternyata, ya. Tenang tidak? Ternyata tidak tenang juga, tidak bahagia juga. Orang kaya sibuk dengan menjaga kekayaannya. Tinggal rumah takut. Ya. Takut beli motor baru warna merah misalnya. Diparkir di parkir Masjid Agung, takut hilang motornya. Ya, ini rezeki. Ya, kebahagiaan itulah yang menyebabkan kita diberikan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, itu salah satu rezeki. Jadi cari kebahagiaan, cari ketenangan itu adalah satu bagian rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian rezeki non materi ini pertemanan, berteman, circle, komunitas, ya. Ada orang komunitas sibuk ngurus burung, ya. Ada banyak tuh. Ada yang komunitasnya sibuk mancing. Lebih baik tidak usah bekerja daripada dilarang istrinya untuk mancing misalnya. Ada pertemanan. Jadi berteman, komunitas itu yang dipandang oleh seseorang rezeki. Ya, berteman dengan siapa saja selama itu mengajak kita kepada kebaikan, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita syukuri. Banyak orang bekerja keras sehari-hari, banting tulang, bekerja keras untuk mendapatkan rezeki, sungguh-sungguh bekerja mencari rezeki. Kadang kalau di kota-kota besar tuh berangkat sebelum subuh. Setiap pagi kalau kita lihat dia dari arah menuju ke sini, ya, orang pakai mobil pickup ngebut itu sebelum subuh mereka berangkat cari rezeki. Kita ini kadang-kadang sibuk cari rezeki, tapi lupa yang memberi rezekinya, ya. Betul lah. Kita sibuk cari rezeki, tapi lupa Allah sang pemberi rezeki. Sibuk kita dengan kedikdayaan kita, dengan kesibukan kita sehari-hari, dengan gaya-gaya lah, ya. Sehingga kita lupa akan siapa yang memberikan rezeki kepada kita itu.
Ada orang sibuk bekerja sehari-harian tapi rezekinya pas-pasan. Ada orang tenang-tenang saja seperti tidak bekerja tapi rezekinya banyak. Ya. Kemudian setelah sibuk bekerja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang banyak, yang berkah. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita salat. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran, macam-macam ya. Tapi itu tidak apa-apa. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan rezeki. Namun setelah rezeki kita dapat, jadilah kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Rezeki yang baik itu adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Maka saya kasih tema pagi ini, indahnya rezeki yang halal. Ada orang berstatement, musim sekarang ini musim efisiensi. Cari yang halal saja susah. Ya, cari yang haram saja susah. Apa jadi yang halal? Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Makanya ada istilah 4H. Halal, haram, hantam habis. Padahal yang Allah berikan rezeki kepada kita semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya 168 surah 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan menginginkan dan mengerjakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Allah yang Maha mengetahui. Ya. Jadi ayat ini mendorong kita untuk menumbuhkan sikap perilaku mulia, jujur, ya, merendahkan diri. Walaupun kelihatannya kita pintar, tapi secara ini rendah diri jauh lebih baik. Ada orang kalau sudah pintar itu gaya-gayaan saja. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, IQ, ya. Itu semua rezeki yang kalau itu kita manfaatkan dengan baik, maka kita lebih identik akhlak kepada akhlak yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama ahli tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut di atas bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ketauhidan, yakni tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lah Tuhan yang Maha memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Ini menurut Ibnu Katsir. Kemudian Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sumber daya alam untuk sarana prasarana fasilitas hidup manusia. Dengan izinnya makanlah dengan syarat yang halal selama tidak membahayakan kesehatan dan badan. Ya. Jadi selama kita menginginkan untuk kesehatan, makanlah dengan hal-hal yang halal, yang berkah. Ya. Sekarang ini orang dapat memanfaatkan dirinya untuk ingin mendapatkan suatu rezeki namun tidak halal. Ya. Ini yang perlu kita sama-sama pikirkan, bahwasanya hidup dan kehidupan kita ini akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil semua hambanya yang bertakwa untuk meraih harta yang halal. Diperintahkan kepada kita semua ini untuk mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal, kalau sudah halal, insya Allah berkah. Mendapatkan rezeki yang haram, mencari keberkahan, tidak mungkin rasanya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Allah perintahkan untuk cari ataupun mendapatkan makanlah dari makanan yang baik-baik. Kerjakan amal soleh, amal baik. Yang amal baik inilah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yuhibbu ay yara 'abduhu yas'a fi talabil halal." Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kalau ia melihat hambanya berusaha mencari rezeki yang halal. Di kota besar itu ya, orang ini sebelum subuh sudah berangkat bekerja. Pulangnya nanti jam 11 malam. Sebelum subuh sudah berangkat bekerja lagi. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak begitu menyita waktu untuk bekerja mendapatkan rezeki yang halal, ya. Jadi ini patutlah kita syukuri bahwasanya semua skenario itu sudah Allah buatkan untuk kita semua. Tinggal kitalah bekerja berikhtiar untuk mendapatkan itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, kata Allah, apa yang akan Allah anugerahkan untuk dunia akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia, ya. Jadi berusaha untuk akhirat boleh, bekerja untuk akhirat boleh, ikhtiar untuk mendapatkan akhirat lebih baik boleh, tapi jangan lupakan nasib kita di dunia. Rezeki tak akan pernah datang jatuh dari langit, semuanya perlu ikhtiar. Mencari rezeki yang halal bagi seorang orang yang bertakwa merupakan sebuah keniscayaan, wajib, sekaligus kebutuhan, serta dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, sebab-sebab yang terukur secara material dengan bekerja, berusaha, maupun ikhtiar sepanjang waktu dan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallazi ja'alakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, ya. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa sakhkhara lakumul bahra litadziyal fulki fihi bi amrih wa litabtaghu min fadlih la'allakum tashkurun. Ayat ini identik dengan sebuah ayat di Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 11. Apa kata Allah? Allah yang tundukkan lautan. Wa sakhkhara lakumul bahra litadziyal fulki fihi bi amrih, agar kapal-kapal dapat berjalan di atasnya, atas perintah Allah. Walitabtaghu min fadlih, cari kemuliaan fadlillah di atasnya. La'allakum tashkurun, agar kamu pandai bersyukur. Jadi kita ini pacak berjalan di atas lautan itu bukan semata-mata teknologi yang hebat, tapi Allah yang tundukkan lautan, ya. Jadi Allah yang tundukkan lautan untuk kita, bagi para pekerja mencari ikan dan sebagainya.
Allah yang tunduk ke lautan. Agar kita apa? Agar kita dapat mencari fadilah, keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan di lautan itu sendiri. Bekerja dengan ikhtiar yang baik, berusaha mencari rezeki yang baik, ya, makan dari rezeki yang baik, insyaallah jauh lebih berkah. Yang kedua, sebab-sebab yang berkaitan dengan perilaku keagamaan yang tercermin dalam kehidupan keseharian. Salat yang dilakukan dengan baik, doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berzakat yang dilaksanakan, berinfak, bersedekah yang selalu didermakan, ilmu yang bermanfaat. Kemudian untuk kepentingan bersama, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang semua itu dalam lingkup iman dan takwa kepada Subhanahu wa taala ternyata akan mengundang rezeki yang penuh berkah dari si Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab kita bersedekah, sebab kita menghadiri majelis ilmu, sebab-sebab kita berzakat, berinfak, itu jalan yang Allah akan berikan kepada kita rezeki yang tidak terduga-duga, rezeki yang halal yang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surah At-Talaq, ya, ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar, ya. Dan Allah akan berikan baginya rezeki yang tidak ia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini memberikan kepada kita semua iktibar, memberikan kepada kita semua ibrah, memberikan kepada kita semua sesuatu pelajaran hidup, bahwasanya bertakwa, beriman, taqarrub ilallah adalah salah satu untuk mendapatkan rezeki Subhanahu wa taala. Bekerja sudah, berdoa sudah, bertawakal juga sudah. Kalau itu sudah kita lakukan, insyaallah Allah akan berikan rezeki kepada kita yang tak terduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Rezeki, ya. Sungguh mulia bagi orang yang bertakwa, beriman kepada Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kepada Subhanahu wa taala, akhirnya Allah berikan kepadanya rezeki yang tidak terduga-duga. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan olehnya, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan rezeki yang baik. Berkumpul, ya, mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk bangun pagi itu untuk berusaha mencari rezeki yang halal, berdoa. Rasulullah berdoa kepada umatnya, kepada setiap makhluk di muka bumi ini, umatnya Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari buta, berusaha di waktu pagi-pagi sekali, ya. Filsafatnya orang Islam mencari rezeki sejak pagi. Tapi yang memakai itu bukan kita yang Islam, ya. Yang Islam bangun tidur gelom. Orang Chinese yang bangun pagi. Kita lihatlah, ya. Makanya orang Chinese itu apa namanya itu? Senang-senang karena dari pagi mereka lah bangun. Toko-toko Chinese yang duluan pagi buka. Sementara yang Melayu agak ngeler, agak tidur, ya, agak bikin pulau. Yang Chinese yang mereka berdoanya main anjuk. Rezeki jatuh semua dari langit. Kita berdoa kadang-kadang tangan mohon maaf, ya, ditelepek di paha nih, renyek-renyek. Suka tak suka kadang-kadang. Padahal orang China itu berdoa, dianjuk-anjuk rezekinya, ya. Maka jatuh semua rezeki sampailah kepada mereka. Nah, ini iktibar kepada kita semua. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, Allah akan berikan keberkahan
kepada umatnya yang mencari rezeki di buku riha pada pagi hari. Jadi ada orang tua lu nyebut kita bangunlah jam 6 lewat. Lajang-jang ya. Rezeki lah dipatok ayam. Betul kan dulu? Nah, ini menjadikan iktibar. Orang tua dulu itu paling pintar berfilsafat ya. Ingin memberikan kepada kita semua pelajaran bahwa bangun pagi mencari rezeki itu jauh lebih baik daripada bangun siang. Jadi mulai hari ini kita dawamkan untuk bangun pagi mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa beristighfar dan bertaubat juga adalah satu cara proses datangnya rezeki. Ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat atas segala dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita semua. Ini sering dibacakan oleh sahabat kami asisten 1 dia Kota Pangkal Pinang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin rahimakumullah. Jadi cukup beriman, bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan berikan rezeki kepada kita semua. Berusaha, berikhtiar, berdoa, bertawakal. Insyaallah Allah berikan rezeki kepada kita semua yang cukup. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah akan cukupkan. Rezeki atau harta yang halal akan menjadikan umat Islam berwibawa dan terhormat ya. Segala usaha yang diperjuangkan semua di lapangan kehidupan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, kiranya demikian dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kepada kita semua kesehatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik ya. Maka kita berdoa, ya Allah panjangkan umur kami dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ta'ala amarna li ibadatik. Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam rangka bertaat ya, berdoa, beribadah kepadamu. Amin ya alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan rezeki yang halal. Indahnya rezeki yang halal itu kita yang lakukan, kitalah subjeknya, kitalah objeknya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada anak keturunan kita, sehingga kita dapat mengarungi hidup dan kehidupan ini jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berkah, dan jauh lebih bermartabat. InsyaAllah. Sahiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.